Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Oke, teman-teman, hari ini saya melihat banyak banget ya saham-saham yang bagus. Padahal kalau kita lihat teman-teman, IHSG-nya kemarin kan turun dalam ya. Memang hari ini ada potensi rebound seperti itu. Beberapa saham yang kemarin turun, teman-teman tuh beberapa masih lanjut turun. Namun demikian, ternyata di balik itu semua penurunan kemarin, banyak saham-saham yang ternyata naik, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya Mesri, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita cek dulu kondisi dari IHSG, teman-teman. Boleh dibilang ya, koreksi IHSG dalam satu tren kotak yang saya ambil ini, koreksinya adalah kecil saja, teman-teman ya. Dalam tren kotak yang saya ambil ini, koreksi IHSG adalah kecil saja karena koreksinya terbatas hanya di 38 retracement. Kemarin low-nya di sekitar itu, hari ini low-nya hampir di sekitar itu, tapi closing-nya di bawah naik lagi dan close-nya dari IHSG ini adalah high-nya IHSG. Jadi ini boleh dibilang merupakan ya angin segar lah seperti itu. Setelah kemarin IHSG-nya turun hampir 2% ya teman-teman. Ya teman-teman, untuk kenaikan IHSG hari ini 0,44% ya, atau naik 31,9% dengan resistan di 23,6 retracement di 7263, kemudian supportnya di 7145. Nah, IHSG hari ini bisa rebound karena kalau kita lihat mover-movernya ya, saham-saham penggerak indeks sudah pada membaik semua. Teman-teman tentu ingat ya, kemarin saya sampaikan bahwa ketika Big Four banking koreksi, harapan saya adalah saham Pak Prayogo bergerak. Dan hari ini teman-teman, saham Pak Prayogo bergerak yaitu Brand ya, kemudian ada TPIA dan juga ada BRPT ke angka naik 5,26% per closing ke 1000 ya teman-teman. Jadi memang itu yang saya harapkan ketika Big Four banking koreksi, ada yang menahan IHSG sehingga mood market tetap terjaga bagus seperti itu. Dan saya sendiri juga penikmat saham-saham Big Four banking, ketika turun saya beli, dan juga saya juga penikmat saham-saham Pak Prayogo seperti itu ya. Jadi berganti-gantian mana yang sedang memberikan margin of safety untuk masuk yang lebih baik seperti itu teman-teman ya. Jadi overall hari ini boleh dibilang mood marketnya sudah mulai membaik, dan ini tercermin dari saham-saham yang sudah mulai pada bergerak, dan bahkan dari screener saya itu banyak saham-saham yang teknikalnya bagus banget teman-teman. Oke, baik, kita akan cek dulu regional ya. Tapi regional boleh dibilang nggak terlalu ngefek sih. Kemarin regional oke, kita turun dalam. Hari ini regionalnya merah, kita malah naik ya teman-teman. Ya overall Amerika masih mix ya, 0,6, 0,1 dan 0,2. 0,6 minus ya, 0,1 plus, 0,2 minus. Asianya mix, Eropanya juga pada minus seperti itu teman-teman. Oke, kita akan cek dulu harga komoditas ya teman-teman. Sekilas dulu langsung ke komoditi index. Nah, dari komoditi index teman-teman, kita bisa ngelihat bahwa terjadi 2 hari ini kenaikan komoditi index. Ini biasanya menandakan bahwa harga komoditas pada naik. Apakah benar demikian teman-teman? Kita cek. Ternyata benar, crude oil di sekitar 85 ya. Crude oil, Brent semuanya mengalami kenaikan. Terus kemudian natural gas memang masih tetap ya. Nah, ini batu bara teman-teman, ini ada penguatan ya dari 126, 129, 131, dan juga emas masih mencetak rekor tertinggi baru lagi di 2250-an teman-teman. CPO juga mengalami kenaikan. Timah kemarin naik ya, ini retracement lagi. Sedangkan untuk nikel juga sama, sempat ada tanda-tanda seperti mau naik seperti itu, tapi ternyata sekarang melemah lagi teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan bahasan terkait saham ya, bahasan terkait saham, yang mana saham apa aja yang dapat kita ini ya perhatikan untuk besok ya teman-teman. Saham-sahamnya apa saja.
Oke, teman-teman, yang pertama adalah TINS ya. Ya. TINS ya mungkin teman-teman tahulah beritanya, silakan dicari sendiri. Pokoknya prinsip saya trading selalu menggunakan technical ya, baru kemudian cari beritanya seperti itu. Biasanya tetap technical dulu. Nah, kalau kita ngelihat beritanya atau dalam menanggapi berita itu, saya kalau ada berita baik, saya justru hati-hati ya. Hati-hati kalau setelah muncul berita baik malah terjadi sell off, jualan, kita menjadi liquidity exit liquidity seperti itu. Tetapi ketika ada saham yang turun dan muncul berita buruk seperti itu, justru saya biasanya tertarik, dan ini salah satunya di TINS ya. Kalau teman-teman lihat, silakan pokoknya cari sendiri beritanya ya, udah banyak banget lah beritanya seperti itu. Nah ini teman-teman, beritanya pokoknya cari sendiri. Biasanya kalau berita yang nggak bagus, justru saya akan lebih memantau saham tersebut, dan teknikalnya dari saham TINS ini juga sangat oke menurut saya sih, dari rebound dari dasar, dan ini beberapa kali saya juga keluar masuk area-area akumulasi juga di sekitar 650-an ya teman-teman. Ini cukup sering saya sejak dia rebound dari dasar ini saya masuk di TINS ya. Nah, TINS kemarin koreksinya teman-teman itu hanya boleh dibilang hanya sampai di 38 retracement, which is koreksi ini kecil ya. Kalau kita ngelihatnya dari sini ya, jadi ya memang saya nggak punya TINS ya. Beda kalau orang-orang yang punya TINS dari atas, tentu pandangannya beda. Saya karena nggak punya TINS dan saya masuk dari sekitar 650 seperti itu, dan ketika dia naik sampai 954 terus koreksi, saya punya di 920 juga terus naik 954 koreksi. Koreksinya tidak melewati 38,2 retracement, ini adalah koreksi ringan dan bisa rebound dari 38, 23, ini potensi untuk upside-nya ya. Ini potensinya adalah besar ya. Nah, data dari TINS ya. Ini kita lihat dulu untuk asingnya hari ini masuk ya, boleh dibilang masuknya besar sejak 3 April ya. Data saya hanya cek dari 3 April. Kalau kita cari lagi dari tanggal 2 Januari pun juga asingnya paling besar itu di hari ini sama di tanggal 8 Maret ya teman-teman. 8 Maret besar, kemudian 7 Maret besar, 14 Maret besar, tapi memang di antara itu ada net sell-nya seperti itu. Terus kenaikan dari TINS hari ini ada dorongan volume ya. Kenaikan dari TINS ini ada dorongan volume, dan kalau kita cek nih dari intraday-nya hari ini dominasi buyer di TINS itu besar ya, 65% hajar kanan ya. Ini chartnya teman-teman bisa ngelihat di sekitar sesi 2 langsung digas. Saya jujur aja ketinggalan untuk nambah ya. Kenapa? Karena tadi siang saya jemput anak saya. Biasanya saya nggak jemput, tapi ini jemput, jadi nggak bisa nambah di sekitar 800-an sekian ya. Jadi tetap harga-harga di 650, 800 sekian, terus ada sempat di 900-an sekian. Jadi saya masuk di satu saham itu di beberapa harga ya. Oke, ini overall teknikalnya atau TINS termasuk saham-saham yang saat ini memiliki technical yang bagus ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Baik, kemudian adalah ACES ya. ACES ini adalah bahasan kemarin ya. Saham yang mana dia naik, teknikalnya bagus, dan kemudian mengalami koreksi retracement. Dan ketika retracement, dia rebound dari retracement dan lanjut naik. Nah, ini di chart weekly-nya pun juga bagus banget ya. Di weekly-nya pun juga bagus banget, sudah ngelewatin dari 50. Jadi chart yang kecil ini sebenarnya kita udah nggak butuh ya. Target the next untuk ACES weekly itu di kisaran ini ya teman-teman, 1121 ya. Kemudian untuk ACES kita lihat ini juga net buy besar, lumayan juga ya. Net buy besar, untuk volumenya memang sedikit lebih besar, tidak lebih besar dari yang breakout kemarin ya untuk ACES. Terus kemudian kita intip dulu di ACES untuk dominasi buyer sellernya. Nah ini juga terlihat dominasi buyernya kuat ya, 63% di ACES. Oke baik teman-teman, berikutnya adalah Harum Energi ya. Ini Harum Energi weekly-nya oke ya. Kemudian di daily-nya oke, dia mengalami rebound dari retracement ya. Rebound dari retracement. Di sini di 50 retracement ini. Sorry teman-teman saya batuk.
Di 50 retracement ini adalah targetnya dia ya. Targetnya dia, resistan yang penting ini, kemudian ada di resistan pentingnya di 1511, kemudian 1474. Sayangnya kemarin sampai di 1447-nya dia balik arah ya, retracement koreksi gitu. Nah, koreksinya itu dia boleh dibilang kecil ya. Dalam tren kecil ini, koreksinya kecil hanya atau tidak melewati dari 1300, karena kalau dia melewati 1300 ya, kalau dia koreksinya melewati 1300 berpeluang sampai ke 1215 ya. Untuk tins oke, rebound dari retracement, resistan 1447, 1477 dan juga 1512 untuk harum ya maksud saya. Hari ini rebound dari retracement dengan volume ya, dan untuk asingnya hari ini net buy lagi ya. Walaupun dominasi di harum ini masih net sell ya, walaupun dominasinya masih banyak net sell di harum. Oke, kita bisa ngelihat intraday hari ini bagus ya, 65% buy at over atau hajar kanan ya. Sepanjang intraday ini dominasinya adalah trader-trader yang tidak ngantri untuk beli tapi langsung hajar kanan di harum ya teman-teman. Oke baik teman-teman, berikutnya adalah ketekan ya. Berikutnya adalah kita cek dulu Antam. Ya, Antam juga termasuk rebound dari retracement ya, rebound dari retracement. Ini Antam ada satu tren yang mana kemarin ke break ya, 2 hari yang lalu, 2-3 hari bursa yang lalu ke break. Hari ini dia bisa balik lagi ya, dia bisa balik lagi. Nah, kita akan ukur sih ke penurunan dari si Antam kemarin tuh seberapa parah sih. Oh ternyata penurunannya juga sudah hampir sampai target ya, koreksinya 1523 kemarin dan bisa naik lagi di atas 1600. Bagusnya itu ya. Jadi ketika dia terkoreksi ngebreak dari 38 retracement, ternyata memang targetnya benar sampai ke 61 benar, tapi segera rebound dan hari ini sudah bisa lewatin 38,2 retracement. Melihat seperti ini maka potensi untuk upside-nya teman-teman, upside-nya seperti ini karena koreksinya sudah bisa ngelewatin 38,2 retracement atau naik di atas 38,2 retracement support kedua sebelumnya, potensi untuk naik terbuka ya teman-teman. Namun sebelumnya ada resistan ya, kisaran nanti resistan ya sekarang ini masih merupakan resistan 1740-an ya untuk Antam ya. Oke, kita lihat dulu untuk Antam, volume sedikit lebih besar dan asingnya juga sudah mulai masuk lagi hari ini di Antam. Kita cek intraday-nya dari Antam teman-teman, 56% buy at over ya, cukup dominan. Oke baik, kemudian teman-teman ini saham Medco ya, kita lihat juga bahwa komoditi crude oil mengalami kenaikan harga ya. Medco juga lanjut naik, saya tadi hampir saja masuk ya, tapi kok saya lagi agak sibuk, jadi wait and see, akhirnya saya buyback atau nambah di tin saja sama coba testing spek buy BBRI. Nanti ada pembahasannya sendiri teman-teman ya. Nah kemudian untuk Medco ya, hari ini asingnya kembali masuk besar ya teman-teman, dengan volume medium cukup besar ya dibanding hari-hari sebelumnya di Medco. Oke, kita lihat Medco masih belum dominan ya buyernya, karena buyernya justru hanya 48%, masih sedikit dominan di sellernya yang buang di bid ya atau buang kiri di 52% teman-teman. Baik, kemudian masih terkait saham minyak ya teman-teman, Akra. Nah, Akra rebound dari retracement ya. Koreksinya kemarin sampai di target 61,8, langsung naik di 50, 38 retracement, resistan. Hari ini digas langsung dengan candle percaya diri ya. Marubozu putih sangat percaya diri, open sama dengan low, close sama dengan high di Akra. Kenaikan didorong volume dan juga asingnya solid banget ya di Akra ini teman-teman. Di Akra ini asingnya solid. Oke, kita lihat Akra seperti ini teman-teman. Dominasinya juga kuat ya, 62% buy at over ya atau hajar kanan di Akra.
Oke, kemudian BRPT teman-teman, sekilas yang saya baca tadi laporan keuangannya membaik ya, silakan dicari ya. Laba bersih Barito Pacific tanggal 1 April ya, kemarin ya. Laba konsolidasian pada tahun ini meningkat sekian ya, laba konsolidasi ya teman-teman. Nah, ini berita kemarin. Nah, kalau kita lihat hari ini asingnya di BRPT itu besar masuk ya. Kemudian volume sedikit lebih besar dan closingnya hari ini ya cukup oke sih, bisa naik 5%-an ya teman-teman. Jarang-jarang sih kalau kita lihat saat-saat ini BRPT naik segitu. Saya masih ada ya teman-teman, saya masih ada beberapa beli-beli sedikit lah, cicil-cicil seperti itu untuk BRPT. Volume hari ini ini sedikit lebih besar ya. Terus kemudian kita lihat intraday-nya dari BRPT ya, kita cek BRPT intraday-nya hari ini. Intraday-nya adalah 57 versus 43 ya, sedikit lebih dominan buyer-nya yang hajar kanan. Kemudian saham Pak Prayogo lagi adalah TPIA teman-teman. TPIA luar biasa, hari ini sudah sentuh di 6.400, saya belum punya. Saya tunggu retracement lagi lah. Kemarin kan retracementnya juga oke banget, hanya sampai di 38,2 retracement. Jadi koreksinya itu hanya terbatas banget ya, termasuk saham-saham yang teknikalnya bagus, koreksinya ringan sekali. Dan begitu sentuh 38 retracement, 3 hari yang lalu langsung gas. Hari ini juga testing resistan seperti itu untuk TPIA teman-teman. Dan TPIA ini asingnya adalah solid, masuk ya, masuk terus. Kemudian untuk volume medium aja ya. Kemudian kita cek intraday-nya dari TPIA ya. TPIA intraday-nya ya masih imbang ya, antara buyer dengan sellernya masih imbang, tidak ada yang signifikan. Oke, baik, kemudian brand teman-teman hari ini juga cukup lumayan kenaikannya, saya nggak punya setelah konsolidasi cukup lama ya. Resistan ya masih banyak nih ya, bisa lihat aja sekitar 6.000 sampai sekitar 6.400-an untuk brand ya. Oke, kita lihat volume masih biasa saja. Untuk asingnya sebenarnya masuk terus di brand ini ya teman-teman. Brand ini karena tapi pergerakannya karena tipis, saya jadi kurang suka ya, lebih suka TPIA seperti itu. Oke, kita lihat intraday-nya dari saham brand teman-teman. Dominasinya kuat ya, 70% buy at over hajar kanan ya di brand. Baik, kemudian teman-teman adalah ESA. Oke, ESA beberapa hari yang lalu sempat saya bahas. Nah, ini ESA ternyata setelah konsolidasi sebentar di kisaran 50 retracement ya. Setelah konsolidasi di sekitar 50 retracement, hari ini dia bisa breakout ya. Coba kita gunain weekly. Nah, di weekly ESA ini kan ada satu tren yang cukup ini ya. Jadi memang dia udah ngebreak memang. Resistan harus diperhatikan 750 ya, baru kemudian 830 ESA dan juga di 920 ya untuk saham ESA. Naik dengan volume dan asingnya juga tebel. Jadi ESA ini termasuk saham-saham dengan teknikalnya yang bagus. Oke, kita akan tengok intraday dari saham ESA ya. ESA intraday-nya seperti apa? Nah, ini harusnya cukup bagus. Ya, 61,8% buy at over ya, hajar kanan 61,8%. Oke, baik, kemudian MAPI teman-teman ya. MAPI ini juga termasuk saham yang memiliki technical bagus ya. Jadi MAPI dalam koreksinya kemarin sampai di 50 retracement. Target di 61 tapi di 50 retracement ada konsolidasi dan sudah 2 hari ini rebound dan sudah bisa di atas 38,2 retracement. Jadi potensi untuk upside cukup oke. Nah, kita bisa mengukur juga dari penurunan si MAPI ini. Sayangnya hari ini dia udah sampai di 1915 di 50 retracement. Nah, tinggal tunggu besok ya. Kenaikannya itu bisa nggak ngelewatin 1915? Kalau dia mampu, potensi upside-nya lebih terbuka ya teman-teman untuk di MAPI. Asingnya hari ini tebel masuk ya. Kemudian volume juga besar. Dan intraday dari MAPI ya imbang ya, 48% versus 50
50% kira-kira gitu, 52% kira-kira begitu. Baik teman-teman, berikutnya ya, ini mungkin ditunggu-tunggu teman-teman terkait perbankan ya. Perbankan saya bacakan sekilas saja ya. Saya juga lagi mau buyback BRIS ya, BBRI teman-teman ya. Jadi kalau perbankan yang paling saya bilang bagus ya, teknikalnya bagus, itu ribuannya kenceng juga. Ini adalah yang pertama adalah BRIS. Ya, BRIS itu kemarin memang koreksinya tipis-tipis begitu ya. Sebentar ini. Koreksi BRIS itu tipis-tipis gitu, tapi kemarin kan marketnya kayak nggak terjadi apa-apa, di market luar juga nggak terjadi apa-apa, ternyata dia ikut koreksi juga. Namun di kemarin yang saya bilang saham yang teknikal paling bagus reboundnya itu hanya BRIS yang kemarin. Karena dari 2440-an ya, 2440-an tuh closing di 2550, walaupun hari ini sedikit turun, tapi sempat turun sedikit baru kemudian digas ya teman-teman. Sayang hari ini saya juga di sesi 1 nggak bisa full ya, jadi nggak bisa ini juga. Kemarin juga agak sibuk juga ya, jadi nggak bisa beli seperti itu. Tapi ini overall ini bagus banget, teknikalnya dia sudah bisa kembali di atas 38,2 retracement untuk BRIS. Dan BRIS volumenya hari ini naik cukup oke, dan asingnya sudah kembali masuk ya. Untuk BRIS asingnya sudah kembali masuk. Oke, kita lihat BRIS teman-teman ya, ini oke ya, 58% buy at over dominan ya. Baik, setelahnya kita akan cek beberapa saham secara cepat ya teman-teman. BBRI ini tekanan jualnya masih kuat teman-teman. BBRI tekanan jualnya masih kuat ya. Saya coba buyback hari ini. Memang target BBRI ini tetap ke 54 teman-teman ya. Saya spekulatif buy di 5625, ternyata dapat. Ya, kita lihat aja karena nggak sebanyak yang saya sempat punya ya. Saya sempat punya di sekitar 6175-an ya. Saya sempat punya ada barang di sekitar 6175, tapi ketika itu saya buang dulu ya. Baru nggak beli, terus mencoba buyback mulai di 5650. Namun BRI ini tekanannya masih kuat ya, asingnya masih kuat. Hari ini besar sekali. Tekanannya masih kuat. Nah, semoga aja besok naik dan kalau memang besok naik, hari ini menjadi selling climax ya. Kalau besok naik hari ini menjadi volume penghabisan atau selling climax ya. Biasanya setelah itu biasanya naik. Tapi memang technically dia ada target ke 54 ya, teman-teman. Untuk BRI aslinya masih jualan tadi, terus kemudian intraday-nya dari BBRI ya. Nah, ini juga masih dominan ya, 62% masih jualan ya di BBRI. Kemudian BMRI ini juga sama sebenarnya, masih terkoreksi. Sepertinya memang masih ngetes di 67 ya. 67 ini adalah merupakan target koreksinya dia ya. Karena break dari 38 retracement, targetnya ke 61. Memang udah kecape. Tinggal naiknya aja ya. Kalau naik berarti perhatikan di 7.000 untuk BMRI ya. Perhatikan di 7.000. Hari ini aslinya juga masih jual, tekanan jualnya masih kuat, volume juga memang masih tinggi ketika turun ini. Oke, di BMRI kita cek teman-teman, ini juga ya, ini sudah mulai imbang ya antara buyer seller, 49% hajar kanan, 51 sell at bid, seperti itu. Baik, kemudian BBNI ini juga masih kuat tekanan jualnya, turun dengan volume ya teman-teman, hati-hati, dan volume dan asingnya juga masih jualan ya, kuat di BBNI. Nah, BBNI sebenarnya memang ada target ke 5.300 teman-teman di 61,8 retracement. Untuk BBRI intraday-nya gimana? Intraday-nya dari BBNI seperti ini, imbang aja sebenarnya, 49 versus 51 ya untuk BBNI teman-teman. Baik, kemudian kita cek BBCA, juga rentang geraknya masih sama ya, tidak terlalu signifikan. BBCA juga masih dalam tekanan jual ya, dengan volume yang cukup besar teman-teman. Tekanan jual di BBCA dengan volume yang cukup besar. BBCA oke.
Ya sedikit dominan di seller ya 53%, yang hajar kiri ya masih buang seperti itu. Oke, updatean dulu untuk BNGA ya. BNGA sih cukup oke ya, koreksinya sedikit. Koreksi BNGA sedikit, BNGA kemudian asingnya sih masih jualan ya di BNGA. Oke, kita cek BNGA. Oke, ini imbang juga, buyer sellernya tidak ada yang signifikan ya. Oke, kemudian kita cek BDMN ya, Bank Danamon teman-teman, ini sudah mulai ada perlawanan ya. Koreksinya dari BDMN ini terbatas sampai di 38,2 retracement ya, nggak sampai ngebreak kemarin, dan hari ini potensi untuk lanjut tinggi ini teman-teman. Sekarang resistan di sekitar 3000 ya. Kemudian 3050, resistan ada di 2970, kemudian 3050-an ya. Untuk Bank Danamon ya asingnya sedikit aja, yang net buy volume ini cukup besar ya. Untuk BDMN kita cek intraday dari BDMN, oke. Ini 47% buy at over, jadi masih dominan yang jualan ya teman-teman. Baik, kemudian BBTN ini kemarin sempat punya banyak, ternyata hari ini belum mampu recover ya. Bahkan masih turun. Nah, koreksinya dalam nih ya teman-teman, ngebreak dari 38 target ke 61. Saya juga tertarik ya, tertarik nanti bisa jadi ini bagus teknikalnya kalau rebound ya. Jadi sementara memang dia ngebreak ya, jelas banget ini ya, jelas banget Fibonacci yang saya ambil dari swing low ya ke swing high, terjadi break dari resistan hari ini jadi valid ya. Jadi memang target dia ada ke 54. Sorry, ini kan BBRI ya teman-teman. Saya salah lihat. BBTN. Nah ini bentuknya mirip. Sorry, saya ulang ya. Untuk BBTN teman-teman ya. Untuk BBTN perhatikan ngebreak dari 38 retracement. Targetnya ke 61,8 retracement. Memang ini seperti BBRI bentuknya ya. Hari ini udah kecapai ya? Udah. Tapi reboundnya juga belum mampu lewatin 38,2 retracement. Nah, potensi pergerakan dari BBTN itu akan seperti ini. Kalau dia tidak mampu lewatin 1500 ya. Kemudian untuk BBTN sudah mulai ada ini dorongan volume. Namun sayang asingnya masih jualan ya. 2 hari ini di BBTN. Kita akan cek ya seperti ini. Masih belum ada dominasi yang signifikan dari buyer yang hajar kanan di BBTN. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau dilihat mood marketnya udah terbangun dengan baik ya. Banyak saham-saham yang naik, banyak banget ini malahan bahasan saya. Nah, beberapa sudah saya beli buyback karena sebelumnya saya short ya. Saya jual dulu, rugi sedikit ya. Misalkan jual rugi 600.000. Turun 3 hari nggak balik nggak buyback. Misalkan teman-teman sudah ngerasa itu cukup untuk buyback, nah teman-teman beli di bawah seharga yang sejumlah lot yang di short tadi. Nah, misalkan rugi 600, jual dulu, buyback di bawah dapat 3 juta. Nah, berarti netnya 2,4. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.